Teman Atap, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran bentar lagi nih. Pasti kalian THR-nya udah pada turun dong. Nah, tapi tahu nggak sih, biasanya para milenial mengelola uang THR-nya dengan membeli kebutuhan Lebaran atau dengan persiapan liburan Lebaran? Menurut survei, di tahun-tahun ke depan, para generasi milenial 90%-nya terancam untuk menjadi gelandangan. Berarti hanya 10% yang bisa menikmati hari tua dan hidup berkecukupan. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi investasi. Makanya, mumpung THR udah turun, udah langsung aja investasi. Nggak percaya? Yuk kita cek kondisi sebenarnya. Yuk teman Atap, kita coba tanya-tanya gimana caranya para generasi milenial mengelola keuangan THR-nya. Apa mereka ngabisin duit THR-nya untuk beli baju Lebaran? Atau jangan-jangan ada yang ngabisin buat investasi? Penasaran kan? Yuk, sama-sama kita cek. Untuk ngabisin uang THR, lu lebih milih belanja dan liburan atau investasi? Ya liburan dong. Kenapa? Buat THR mah. Ya kan momennya momen Lebaran. Ya masa iya kita masih aja pakai investasi. Kalau investasi gua masih bisa per bulan sekali lah gitu. Ngandelin dari gaji gitu. Mau nanya dong, belanja Lebaran dan liburan apa investasi? Belanja Lebaran sama liburan dong pastinya. Kenapa tuh? Pengennya pasti punya baju baru 1 tahun sekali kak. Terus sama Lebaran, liburan, refreshing Bo. Udah otaknya udah pusing, kerja. Mas mau tanya dong, THR-nya buat dipakai belanja Lebaran dan liburan atau buat dipakai untuk investasi? Buat liburan. Kenapa? Ya pengen liburan aja sama teman-teman, bosan aja gitu. Nah, ternyata bener kan teman Atap? Dari beberapa generasi milenial yang kita tanya tadi, ternyata semuanya memilih THR bukan untuk investasi. Tapi tunggu dulu, kita tanya nih surveyor kita, gimana? Oke? Nah, di satu sisi para milenial ini dihadapkan pada banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan akhirnya membuat para milenial ini kebingungan. Banyaknya pilihan investasi dan cara untuk menghabiskan uang, dalam hal ini THR, membuat para milenial kebingungan cara mengelola keuangannya. Selanjutnya adalah edukasi. Kurangnya edukasi tentang investasi yang baik dan benar, sehingga membuat para milenial tidak tahu. Bahkan sampai ada yang ketakutan untuk memanage keuangannya. Pada kasus ini, boleh-boleh saja THR atau penghasilan para milenials itu dibelanjakan untuk hal lain di luar investasi, seperti pengeluaran wajib, beli pakaian baru untuk keperluan Ramadan, kuliner, traveling, dan lain-lain. Tapi semuanya harus diatur berdasarkan skala prioritas, supaya pengelolaannya benar untuk investasi di masa depan mereka. Nah, udah ketemu kan masalahnya di mana? Tapi jangan khawatir teman Atap, karena kita punya solusi dari financial planner kita untuk teman Atap semua yang ingin kebutuhan Lebarannya terpenuhi dan juga yang ingin liburan tapi investasinya tetap jalan, seperti membeli rumah untuk kebutuhan di masa depan. Jadi begini, sesuai dengan namanya, THR idealnya digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan kita selama hari raya. Agar THR tidak terpakai untuk hal-hal yang lain, biasakan untuk langsung membuat pos-pos alokasi seperti yang saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, kewajiban dan belanja hari raya. Pisahkan terlebih dahulu uang THR untuk membayar zakat sesuai dengan kewajiban. Jangan lupa, kita juga mungkin memiliki kewajiban untuk memberikan THR untuk asisten rumah tangga kita, supir kita, office boy kita di kantor, dan lain sebagainya. Di luar berbagai kewajiban ini, anggarkan 50% dari THR untuk belanja keperluan hari raya termasuk biaya mudik. Yang kedua, membayar hutang. Saat mendapatkan THR artinya kita mendapatkan uang tambahan selain penghasilan rutin. Manfaatkan hal ini untuk melunasi hutang kita atau membayar berbagai cicilan yang kita miliki. Alokasikan setidaknya 15% dari THR untuk hal ini agar utang bisa berkurang dan hari raya pun terasa lebih menyenangkan.
Yang ketiga, persiapan masa depan. Tak kalah penting dengan peringatan hari raya, kita juga perlu memikirkan kelangsungan hidup kita dan keluarga di masa depan. Memanfaatkan THR untuk persiapan masa depan seperti membeli rumah, baik komersil maupun subsidi. Agar manfaat serta hasil yang didapat lebih optimal, kita bisa mengalokasikan sekitar 35% uang THR untuk persiapan masa depan kita. Oke, mantap. Masalah udah ketemu. Tips dan saran juga udah dikasih. Terus, tunggu apa lagi? Segera kelola keuangan kamu untuk investasi di masa depan. Salah satunya, membeli rumah. Tapi teman atap nggak usah khawatir. Karena hari gini, membeli rumah nggak keluar uang banyak. Cukup dengan 1 juta rupiah, teman atap sudah bisa mendapatkan rumah idaman. Nah, salah satunya, Cibumulang Tonil atau Citoh. Cukup dengan 1 juta rupiah juga, teman atap sudah bisa memiliki rumah hingga terima kunci. Wow, keren kan? Jadi teman atap bisa berlebaran, tapi investasi nggak ketinggalan. Udah ya, saya buru-buru. Soalnya saya mau ke Cibumulang Tonil. Mumpung unitnya masih ada. Saya Alif Bimo, undur diri. Sampai ketemu di Cibumulang Tonil. Dare to change.